Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan selamat datang di Ekspor Sikia bersama saya Ragil Ayu Pangastuti. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang sebuah penyakit yang sedang viral, yaitu penyakit mulut dan kuku yang sedang terjadi di kalangan peternak, khususnya peternak sapi. Nah, untuk membahas bagaimana penyakit ini secara detail, bagaimana penyebarannya, lalu disebabkan oleh virus apa, kami sudah kedatangan oleh dua narasumber, yaitu Dr. Prima Ayu Wibawati. Selamat siang, dokter. Halo, selamat siang. Bagaimana kabarnya, dok? Alhamdulillah sehat, Dek. Alhamdulillah sehat. Sudah siap untuk membahas lebih lanjut tentang penyakit ini, dok? Siap dong. Oke, sudah siap. Dan untuk narasumber kedua ada Dr. Ratih. Selamat siang, dokter. Iya, selamat siang. Bagaimana kabarnya, dok? Alhamdulillah baik. Sudah siap juga, dok, untuk membahas penyakit ini, dok? Siap. Oke. Nah, langsung aja kita mulai untuk membahas tentang penyakit mulut dan kuku ini. Nah, sebelumnya nih, dok, penyakit mulut dan kuku ini penyakit apa sih? Lalu menjangkit hewan apa saja nih, Dok Prima? Oh, saya dulu ya. Sesuai namanya PMK punya kepanjangan penyakit mulut dan kuku, punya nama lain seperti Apte episodica, kemudian foot and mouth disease kalau bahasa Inggrisnya. Ya, sesuai namanya berarti penyakit ini nyerang pada bagian mulut dan juga teracak kaki. Tapi nanti gejala-gejala klinis lainnya ada banyak, mungkin nanti bisa kita jelaskan detailnya nanti ya. Kemudian kalau berhubungan dengan menyerang apa sih, tergantung hewan pekanya. Hewan pekanya itu apa? Hewan peka yang mempunyai kaki berkuku belah. Jadi berkuku belah itu contohnya apa? Seperti sapi, kambing, domba, kemudian babi, kerbau, itu termasuk hewan berkuku belah. Kalau hewan liar bisa nggak? Bisa, pokoknya hewan itu berkuku belah. Seperti gajah, rusa, itu juga termasuk gitu. Lalu untuk penyebarannya nih, Dok Ratih, ini disebabkan oleh virus apa dari segi mikrobiologi, Dok? Oke. Jadi penyakit mulut dan kuku ini seperti yang sudah dikatakan Dokter Prima, itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Sebenarnya di Indonesia sendiri ini bukan penyakit yang baru gitu ya. Dulu Indonesia juga pernah terkena PMK ini pada tahun 1887. Dan pada saat itu butuh waktu 100 tahun untuk membebaskannya. Nah, setelah itu pada tahun 1990 ini Indonesia sudah dikatakan bebas oleh internasional, yaitu oleh OIE. Jadi OIE itu kalau di human tuh WHO-nya ya. Jadi organisasi dunia yang tentang kesehatan hewan. Nah, setelah itu dinyatakan bebas dan kemarin pada bulan April 2022 ternyata dikirim sampel di labkan di dinas di laboratorium terkait, itu ternyata positif PMK, jadi masuk lagi. Nah, penyebabnya apa sih? Penyebabnya adalah virus. Kalau kita bicara virus itu dia punya punya klasifikasi gitu ya. Familinya adalah famili Picornaviridae virus ini, dan genusnya adalah genus Aptovirus. Itu adalah penyebabnya. Jadi disebabkan oleh virus. Oleh karena itu bagaimana cara untuk menyembuhkan? Jadi kalau kita berbicara, karena kita sudah berkecimpung di dunia COVID-19, jadi untuk mengendalikan yaitu tetap dengan vaksinasi, karena tidak ada obat untuk virus itu sendiri. Itu adalah penyebab dari PMK ini gitu. Lalu ciri-ciri fisik nih yang terlihat dari hewan yang terjangkit penyakit mulut dan kuku itu bagaimana, Dok Prima? Ciri-ciri fisik yang hewan yang sudah terinfeksi ya. Kalau sudah masa inkubasinya sudah terlewati akan timbul gejala klinis ya. Gejala klinis seperti apa? Pertama ada fisikal di sekitar mulut seperti gusi, kemudian bibir, kemudian mukosa pada pipi atau pada lidah juga. Bisa juga pada teracak kaki. Fisikal itu apa sih? Seperti Anda tahu cacar? Nah, awalnya itu seperti itu, ada seperti ada bola kecil, kemudian ada isinya, kemudian lama-lama bisa meletus menjadi lepuhan. Lah, seandainya lepuhan terjadi erosi kan luka tuh. Nah, nanti hewannya gimana? Ya nafsu makannya menurun, nggak bisa makan, sakit kan ya. Kemudian kakinya juga sakit. Nah, sehingga menyebabkan apa? Nafsu makan turun, anoreksi. Kemudian kalau sampai teracaknya sakit, kukunya terkelupas, nggak bisa berdiri, kesakitan.
Menyebabkan nafsu makanmu turun juga. Tetapi ternyata juga bisa menyebabkan lepu-lepu pada sekitar puting. Nah, ini juga berbahaya pada dari kettle ya. Nah, kenapa nanti nggak bisa diperah? Kalau diperah kan sakit, tapi mau nggak mau harus diperah. Kenapa? Karena bisa menyebabkan penyakit lainnya seperti mastitis gitu. Jadi banyak nanti gejala klinis yang muncul. Setelah terjadi seperti itu, yang paling banyak juga terjadi yaitu demam. Demamnya bisa tinggi sampai 41 derajat Celcius gitu. Sepertinya itu aja. Apa dokter ada tambahan dong? Iya. Saya rasa sudah cukup ya. Udah ya. Iya. Oke, lalu menurut Dokter Ratih nih, apakah dari virus yang tadi bisa menyebabkan sapi itu terkena penyakit mulut dan kuku, apakah virus tersebut bisa menular ke manusia, Dok? Iya. Jadi sudah dinyatakan oleh OIE juga bahwa penyakit mulut dan kuku atau yang di internasionalnya dikenal dengan FMD, Foot and Mouth Disease, itu tidak bersifat zoonosis, jadi tidak menular dari hewan ke manusia. Ini terkecuali begini, misalnya kalau memerah susu, lalu di susu itu ada banyak virus yang terkandung, lalu diminum secara mentah, itu kemungkinan bisa saja terkena. Tapi gejalanya akan berbeda dengan manusia. Kalau dengan sapi, jadi kalau di sapi itu mungkin lepuh-lepuh, tapi di manusia tidak, mungkin hanya diare karena banyak agen infeksi di sana. Yang jelas dia bukan penyakit zoonosis, jadi produk pangan asal hewan yang terkena FMD ini bisa dikonsumsi asal harus dipisahkan bagian yang memang banyak virus di sana, seperti yang lepuh tadi, lalu organ jeroan, lalu mungkin kalau susunya ada, susunya juga tidak boleh dikonsumsi. Kalau dikonsumsi pun harus dipasteurisasi, jadi nggak boleh secara mentah, dan diolahnya dagingnya harus secara matang. Seperti itu. Jadi insya Allah kalau dari produk FMD PMK ini yang dimasak secara matang itu aman dikonsumsi untuk manusia gitu. Nah, misalkan nih Dok, dalam sebuah peternakan itu ada salah satu hewannya yang terindikasi terkena penyakit mulut dan kuku tapi belum dapat diobati. Lalu misalkan hewan tersebut itu disembelih, Dok, apakah ada perbedaan secara fisik misalkan antara daging yang sehat dengan daging dari sapi yang terkena penyakit mulut dan kuku, Dok? Mungkin Dok Prima bisa membantu jawab, Dok. Oke, mengenai daging ya, daging yang berasal dari hewan yang positif PMK ya, itu nggak ada perubahan fisik. Nah, yang terjadi perubahan itu mungkin sekitar mulut dan teracak kaki, ada lepu-lepu, ada erosi kan gitu. Jadi kalau ketika disembelih dengan syariat Islam yang benar, kemudian dilayukan, kemudian diedarkan boleh. Jadi cuma bagian-bagian yang ada lepu-lepuannya itu yang disingkirkan. Kemudian tulang, kemudian limfo glandula itu juga dibuang. Kalau nggak dibuang itu ya dimasak dulu, kemudian ditimbun dalam tanah biar nggak dikonsumsi misalnya pada hewan lainnya, takutnya kan seperti itu. Tapi seperti tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ratih, untuk pencegahan, terutama pencegahan pada hewan ya, karena penularan 100%, takutnya ada virus di dalam daging. Nah, mungkin aja kan ya virusnya kan bisa menyebar lewat udara, bisa aja nempel di daging. Jadi pemasakan yang harus dilakukan secara sempurna. Sempurna itu artinya apa? Pemasakan dengan benar. Berarti umpamanya kita memasak daging dengan ketebalan 1 cm, bagian dalam tengah-tengah daging itu juga harus 100% masak. Gitu. Jadi jangan dimasak setengah matang ya. Itu. Jadi aman kok menurut kami. Lalu misalkan di dalam suhu peternakan tersebut sudah terjangkit gitu, Dok. Lalu pertolongan pertama apa yang bisa dilakukan peternak? Misalkan biasanya kan peternak-peternak itu dari desa begitu, Dok, dan kan tidak ada tenaga medis kesehatan atau dokter hewan yang berada di sekitar situ. Lalu pertolongan pertama apa yang bisa dilakukan oleh peternak tersebut kalau ada satu yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku ini, Dok? Oke, saya. Iya, nanti mungkin boleh. Silakan. Oke, peternak terutama desa ini kan, kalau peternak pasti kan sudah marak nih penyakitnya, paling nggak beliau itu kan pasti dengar. Hal yang perlu dilakukan pertama, misalnya isolasi kandang dulu. Jadi masing-masing kalau punya 2 ekor, kelihatan satu yang bergejala, tetap satunya nggak boleh ditransportasikan kemana-mana, nggak boleh dikeluarkan, baik itu dari satu kandang-kandang lainnya atau keluar kota, malahan nggak boleh.
Pokoknya isolasi kandang dulu, masing-masing peternak itu harus jujur. Kemudian peternak itu harus lapor kepada dinas terkait. Misalnya kalau di Banyuwangi kan dinas, nggak ada dinas peternakan nggak ada ya, jadi gabung combine dengan dinas pertanian. Boleh lapor di sana, pasti langsung didatangkan dokter hewan, dilihat gejalanya, kalau bisa diambil sampelnya, dikirim ke laboratorium, bener apa enggak kan gitu, karena itu kan berbahaya. Selain itu, peternak itu harus tahu desinfeksi kandang, dalam artian misalnya diberi formalin 3%, 1% disemprotkan pada kandang, biar apa? Biar virus-virusnya itu nggak menyebar kemana-mana, paling nggak gitu. Apa yang bisa masyarakat lakukan gitu, Dok? Apalagi sebentar lagi kan mau ada perayaan Hari Raya Idul Kurban. Nah, kira-kira menurut Dok Ratih itu bagaimana sih kayak memilih sapi dan kambing yang mau dikurbankan gitu, supaya hewan yang akan dikurbankan itu tidak termasuk dari hewan yang terjangkit penyakit ini, Dok. Oke, jadi itu tadi sudah dijelaskan ya oleh Dokter Prima bahwa penyakit ini menimbulkan lepuh-lepuh gitu, lepuh-lepuh di bagian tertentu seperti mulut, lalu teraca, ambing dan lain sebagainya. Jadi bagaimana yang harus kita lakukan untuk memilih ternak ini ya? Tentunya kita harus namanya antemortem gitu ya, pemilihan ternak dulu di awal. Bagaimana secara fisik dulu dilihat apakah memang fisiknya dari luar tuh terlihat sehat, bulunya tidak kusam, karena kalau ternak yang sakit tuh bulunya akan mempengaruhi rambutnya ya kalau sapi. Jadi rambutnya ini akan mempengaruhi kusam atau sakit atau sehat, itu rambutnya mempengaruhi. Jadi kita pilih yang bersih, yang tidak kusam, lalu yang tidak ada lepuh-lepuh di bagian itu. Nah, kalau sudah dilihat secara luarnya, baru kita bisa memilih ternak itu untuk dijadikan kurban di Hari Raya Idul Adha gitu. Lalu kira-kira sejauh ini apakah sudah ada seperti solusi mungkin dari pemerintah atau dinas terkait untuk memberantas lah, atau istilahnya tidak menambah kasus dari penyakit mulut dan kuku ini, Dok? Dok Prima mungkin bisa menjawab, Dok. Solusi dari pemerintah ya, pemerintah pasti menggalakkan daerah tertular langsung diisolasi kan gitu ya, namanya pemerintah kan gitu. Kemudian tentu saja ini diusahakan terus sampel-sampel yang kira-kira mempunyai gejala klinis PMK itu diambil sampelnya, kemudian diujikan ke laboratorium. Kemudian kenapa? Agar nanti dicek serotipenya itu apa. Takutnya nanti usaha pemerintah untuk pembuatan vaksin. Jadi kalau serotip sudah ketahuan, nanti bisa dibuat vaksin sesuai serotip itu. Nah, kan gitu. Tadi sudah dijelaskan nggak tadi serotipnya di virus PMK ini ada berapa? Belum ya? Kelewat ya. Kan ada 7 tipe. Dari 7 tipe itu kan dulu di Indonesia itu kan pernah kena yang tipe O kan gitu. Nah, berarti kita sudah punya dulu vaksin yang tipe O. Nah, sekarang tipenya apa kita belum tahu. Kita harus pasti dulu. Kenapa? Kalau kita asal pembuatan vaksin tidak sesuai tipenya, serotipenya, ya nggak berhasil nanti vaksinasinya, gagal kan gitu. Jadi itu usaha-usaha pemerintah ya, layaknya COVID kemarin. Nah, tapi seharusnya memang dari aturan ya internasional, seharusnya hewan itu yang kena PMK harus di eradikasi atau stamping out, dibumi hanguskan gitu deh. Tapi nggak bisa ya, lihat ekonomi Indonesia juga kan, dampaknya ke masyarakat juga buruk, ekonomi juga buruk. Ya kita pelan-pelan, paling enggak kita tahu harus biosecurity-nya harus diperketat. Biosecurity itu meliputi apa? Lalu lintasnya nggak boleh, keluar masuk daerah tertular nggak boleh, kemudian isolasi harus 100%, kemudian desinfeksi kandang dan seluruh peralatan sekitar kandang harus. Itu ya cara-cara pemerintah. Dan juga pemerintah pasti ini sekarang membuat itu deh, SOP bagaimana penanganan itu kan penting juga. Itu semua digalakkan oleh pemerintah, semuanya harus pelan-pelan lah, nggak bisa secara tiba-tiba langsung ada semua, nggak bisa. Ini pelan-pelan, kita semua berdoa aja semoga vaksinasinya segera dilakukan. Memang pembuatan vaksin nggak mungkin sehari 2 kali ya, tesnya juga mungkin 6 bulan ke atas, bisa juga setahun lah. Sekarang PMK dulu provinsi dulu 2 ya beberapa minggu yang lalu, sekarang sudah 10. Cepat sekali memang penularannya ini. Jadi pemerintah harus segera membuat vaksin, nggak mungkin nanti
ada import vaksin mungkin aja kan ya. Nah itu usaha-usaha pemerintah ya kita lihat saja dan kita ikuti kan gitu. Ya, Pastinya pasti yang terbaik pemerintah lah. ingin yang terbaik ya buat kita, karena dampaknya itu bukan hanya skala peternak tapi skala nasional dan internasional. Kita nggak bisa tuh mau kirim barang-barang baik itu sapinya, baik itu dagingnya atau bahan pangan asal hewan lainnya, produk-produk hewan lainnya ke luar negeri dilarang karena kita ada PMK kan gitu. Nah, ini mungkin pertanyaan untuk Dok Ratih. Misalkan ada sebuah hewan yang terkena dari penyakit mulut dan kuku ini, apakah itu bisa kayak mengurangi produksi susu atau daging atau dan lain-lain begitu Dok dari hewan yang terkena? Oke, sebelumnya saya tadi mungkin hampir kelewat mengenai serotipe yang sudah disinggung Dokter Prima. Iya betul sekali bahwa PMK ini punya 7 serotipe gitu. Jadi ada A, O, C, SLT1, SLT2, SLT3 dan tipe Asia, dan punya lebih dari 60 strain. Nah, masalahnya adalah tiap serotipe itu tidak menimbulkan reaksi silang gitu. Jadi misalnya kalau terkena yang serotipe O itu vaksinasinya juga harus yang O gitu, O dan strain apa gitu. Jadi bukan hanya O tapi strainnya ini juga harus benar, karena satu jenis itu tidak bisa menimbulkan sistem kekebalan ke serotipe lainnya. Nah itu yang susah gitu, sehingga harus ditemukan dulu ini apa yang dari Indonesia ini, serotipe apa, strain apa. Nah selanjutnya PMK ini sebenarnya mortalitasnya rendah. Jadi kalau kita bilang mortalitas itu angka kematian ya, angka kematiannya itu rendah. Hanya 1-5%. Jadi tinggi itu pada anak sapi biasanya. Jadi pada hewan yang dewasa ini lebih rendah mortalitasnya, tingkat kematiannya. Tetapi morbiditasnya tinggi. Morbiditas itu angka kesakitannya. Jadi penularannya itu cepat. Nah, itu yang dikhawatirkan. Morbiditas ini berkaitan dengan itu tadi. Jadi penurunan berat badan. Akhirnya apa kalau penurunan berat badan? Ya sapi potong akhirnya menjadi berkurang gitu, ini ya dagingnya, produksi dagingnya berkurang, akhirnya ternak juga pasti akan mengalami kerugian. Lalu ada penurunan produksi susu ini pasti akan berkurang lebih dari 50%, separuh lebih akan berkurang itu produksinya. Lalu ada, kalau kita bahas secara besar lagi, penurunan devisa negara apabila negara itu memang mengekspor hasil ternaknya, itu akhirnya tidak diperbolehkan oleh OIE karena negara yang belum bebas itu nggak bisa keluar hasil hasil ternaknya gitu. Lalu selain itu juga penurunan daya kerja. Jadi bayangkan kalau kita luka-luka gitu ya di bagian kaki, pasti daya kerjanya juga akan menurun, sama seperti sapi itu. Jadi itu kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh PMK. Jadi ini bukan masalah kematiannya yang tinggi, tetapi kerugian ekonominya sangat besar yang ditimbulkan. Oleh karena itu diperlukan itu tadi, jangan sampai virus ini menyebar. Bagaimana ya? Yang pertama pastinya isolasi kandangnya dulu. Kalau memang sudah mencurigai, lapor ke dinas terkait. Setelah itu dilakukan isolasi, mungkin ya dilakukan pengambilan sampel, dikirim ke lab. Kalau positif harus isolasi kandang. Jadi kandangnya dulu. Kalau misalnya dari kandang itu juga diisolasi lagi yang sakit dengan yang sehat. Kalau yang sakit ya disendirikan, lalu dilakukan desinfeksi. Jadi desinfeksi lantainya, temboknya, saluran pembuangannya itu harus didesinfeksi. Supaya apa? Supaya virus ini tidak menyebar kemana-mana gitu. Jadi penurunan dari berat badan dan juga susu ini yang menjadi momok bagi para peternak, karena kita ketahui bahwa sapi, terutama sapi ya ini ya, itu yang diambil adalah sapi pedaging, dagingnya, dan juga sapi perah, yaitu susunya gitu. Lalu ini mungkin jadi pertanyaan terakhir ya Dok ya, kira-kira mungkin dari Dok Prima dan Dok Ratih bisa menjawab juga, mungkin memberikan pesan atau tips gitu Dok kepada masyarakat atau khususnya kepada peternak, kira-kira apa yang harus mereka lakukan, lalu bagaimana pencegahannya, dan misalkan terjadi atau terlihat tanda-tanda dari penyakit ini itu harus menghubungi siapa, mungkin
Dok Prima dan Dok Ratih bisa membantu memberikan pesan untuk masyarakat, Dok. Oke, dari saya dulu pesan untuk masyarakat ya, peternak, baik itu peternak sapi, kerbau, kambing, domba, ini jangan khawatir. Ini sebenarnya penyakitnya ini bisa sembuh 7 hari, ternaknya bisa sembuh. Walaupun diobati, nggak usah obat, cuma dari disinfektan, kemudian makan itu pokoknya masih mau, bisa sembuh kok 7 hari gitu bisa sembuh. Tapi ini saya takutkan masyarakat itu kurang tahu. Ya, takutnya ini penyakit yang gawat sehingga peternaknya nggak jujur, nggak mau lapor. Jadi harusnya lapor dulu, nanti dari dinas pasti diberikan seperti obat-obatan vitamin, desinfektan, pasti dibantu kan enak. Ketika peternak ini sudah takut, merasa takut, nggak mau jujur, ya akhirnya apa? Kepingin segera dipotong, kepingin segera dijual, padahal belum tentu ini hewan ini akan gawat kan ya, bisa saja 2 hari lagi sembuh. Misalnya dia itu pejantan ya, sapi pejantan kemudian sehat, cuma ada bagian kecil luka di mulut. Nah, sudah takut, belum tentu PMK kan ya. Nah, PMK itu mungkin ada penyakit-penyakit lain yang mempunyai lesi-lesi di mulut juga ada. Tapi kalau sudah seperti dipersalivasi, kemudian di teraca itu juga ada, itu kemungkinan 80% PMK kan gitu. Lah, jangan takut, segera lapor dinas. Kalau nggak tahu dinas, mungkin nanti bisa ke kelompok ternak. Biasanya peternak itu punya kelompok ternak. Tanya ke ketuanya, call centernya dari dinas itu apa, pasti tahu, insya Allah. Karena dinas-dinas itu sudah terkoordinasi dengan kelompok ternak. Jadi jangan khawatir, jangan lupa juga selalu rajin membersihkan kandang dan membersihkan diri. PMK itu bukan dari kandang aja. Misalnya peternak ya, pegang hewannya, dia lupa cuci tangan, pegang hewan yang lainnya, padahal sudah beda kandang, ya bisa tertular juga karena pembawanya apa? Peternaknya sendiri. Jadi kebersihan kandang, kebersihan lingkungan, juga kebersihan diri. Jangan lupa, itu saran saya. Mungkin kalau saran dari Dok Ratih seperti apa, Dok, untuk masyarakat? Ya, jadi sebenarnya nggak jauh beda ya dari Dokter Prima juga, karena penyakit ini tuh kan sebenarnya istilahnya adalah self-limiting disease. Jadi dia bisa sembuh dengan sendirinya. Hanya saja yang kadang menjadi lebih berbahaya itu apabila dia diikuti infeksi sekunder, infeksi yang lain. Jadi dia sudah kena PMK lalu tidak tertangani dengan baik, lalu masuk bakteri misalnya gitu. Jadi infeksi sekunder ini yang memperparah. Hanya saja kalau memang dia hanya PMK saja yang menginfeksi, itu sebenarnya bisa sembuh, sama seperti yang dikatakan Dokter Prima, bisa sembuh sendiri. Jadi yang perlu kita lakukan adalah yaitu tadi ya, jujur para peternak, tidak apa-apa gitu, bukan berarti nanti tidak bisa dijual, tidak bisa dikonsumsi, tidak. Hanya saja memang harus terdata supaya tidak menyebar ke daerah yang lainnya. Bayangkan kalau ternaknya tidak jujur lalu nanti dijual ke daerah yang bebas, lalu bebasnya kena, itu akan semakin susah. Waktu untuk membebaskan PMK di Indonesia ini akan semakin susah, karena dulu aja kita butuh waktu 100 tahun ya. Semoga kita saat ini tidak akan selama itu, karena memang perkembangan dunia medis juga begitu pesat sekarang. Jadi saya harap lebih singkat waktunya untuk membebaskan lagi. Hanya saja itu tadi harus dilaporkan ke dinas, harus didata, lalu kalau memang belum sembuh ya dilakukan isolasi dan rajin-rajin melakukan desinfektan. Jadi PMK ini virus aptovirus ini yang disebabkan oleh yang menjadi penyebab PMK, dia sebenarnya rentan terhadap pH yang asam atau yang basa. Jadi kita tinggal pilih desinfektan yang memang sifatnya basah atau asam, seperti kapur itu ya, atau mungkin klorid, itu bisa digunakan. Jadi kita encerkan 10%, lalu dari 10% itu diencerkan lagi 2%, itu bisa untuk desinfektan lantainya. Jadi rajin-rajin itu, jangan sampai, intinya adalah jangan sampai virus ini menyebar ke luar. Karena kalau udah menyebar keluar mengontaminasi peternakan lainnya, daerah lainnya, itu akan jadi lebih susah. Jadi kita sebenarnya belajarnya dari corona ini ya, COVID-19 ini, gimana caranya ya isolasi supaya tidak terjadi penyebaran virus itu sendiri gitu. Oke, terima kasih atas jawaban-jawabannya, cukup menarik dan sangat menjawab dari pertanyaan-pertanyaan, dan juga
pesan-pesan untuk masyarakatnya juga sangat membantu dan semoga penyakit ini juga bisa segera diatasi. Amin. Supaya tidak mengganggu jalannya perekonomian dan juga peternakan yang lain. Baiklah, sekian Explore Psikia yang membahas tentang penyakit mulut dan kuku. Sampai jumpa di Explore Psikia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.